Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa liya'budu. Wa arsala rasulahu liyaqtaduhu wa yuti'uhu. Wa anzalal qur'ana liyatluhu wa yatadabbaruhu wa ya'maluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu wa yaqtadur rasul wa azzaruh wa nasaruh. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ar-rasul ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, marilah selalu berusaha meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu beramal salih, mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua aspek kehidupan ini, serta istiqamah dalam menjauhi semua larangannya. Di samping itu, hendaklah selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi penghargaan, pengharapan dan doa untuk mendapatkan salawat dan salam Allah agar selalu berhasil mensyukuri semua nikmatnya dan selalu bersabar dalam melaksanakan seluruh syariatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tema atau judul khutbah pada hari ini adalah bahaya kemunafikan dalam kehidupan. Kemunafikan merupakan sifat yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Sungguh amat besar kerusakan dan bencana yang disebabkan kemunafikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Renungkan, apabila kemunafikan itu menghinggapi seseorang, maka apabila berbicara ia bohong dan berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkarinya. Apabila diberi kepercayaan, ia suka mengkhianatinya. Apabila berkompetisi atau berperkara, maka ia berlaku curang. Hal ini diingatkan Rasulullah SAW melalui sabdanya, Arba'un, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahu Muslim. Ada 4 sifat, apabila seseorang memiliki 4 sifat ini, maka ia disebut munafik tulen, munafik murni. Namun apabila ia memiliki salah satu sifatnya, maka ia mempunyai suatu sifat kemunafikan, kecuali ia meninggalkan sifat tersebut. Keempat sifat kemunafikan itu ialah: 1. Apabila jika diberi amanat, maka mengkhianatinya. 2. Apabila berbicara, maka ia berbohong atau berdusta. Yang ketiga, apabila membuat perjanjian, maka ia ingkari perjanjiannya itu. Dan keempat, apabila berkompetisi atau berperkara atau berselisih, dia akan berbuat curang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Betapa buruknya kemunafikan ini dalam kehidupan umat manusia. Orang yang mempunyai sifat kemunafikan ini akan menjalankan agama sebagai kedok mencari keuntungan duniawi. Dia berkedok atas nama melaksanakan pembangunan, tetapi sesungguhnya ia merusak. Berkedok dengan tutur kata yang memukau, padahal menjerumuskan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ini disampaikan kepada orang-orang munafik. Hei kalian semua, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang munafik itu berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan, muslihun, pembangunan. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik yang sesungguhnya telah berbuat kerusakan itu dengan mengatakan berbuat pembangunan atau kebaikan. Tetapi mereka itu semua tidak menyadari karena telah ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 204 yang artinya di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau wahai Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Bersumpah dia tentang pembicaraan mengenai dunia-dunia ini. Padahal orang munafik seperti itu adalah penentang yang paling keras. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik itu dengan azab yang paling keras, yaitu dikerak api neraka. Hal itu diancamkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah, ad-darkil asfal, di tingkat paling bawah dari api neraka. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, besarnya ancaman Allah itu cukup menjadi petunjuk bahwa bahaya dan kerusakan yang disebabkan oleh kemunafikan itu amat besar dalam kehidupan umat manusia. Antara lain, pertama, orang yang memiliki sifat kemunafikan itu hakikatnya orang kafir yang berbaju muslim, orang kafir yang berbaju mukmin. Orang munafik itu menghancurkan Islam dan barisan umat muslim dari dalam barisan umat Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafikun, surat 63 ayat 1 yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad pada saat itu, mereka itu berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Yang kedua, bahaya orang munafik itu adalah, atau bahaya sifat kemunafikan itu, orang yang memiliki sifat kemunafikan itu bersekutu atau bersekongkol dengan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Yang artinya,
Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur, saudara-saudara yang kafir di antara ahli kitab. Sesungguhnya jika kamu diusir, jika kalian semua wahai ahli kitab diusir, kami pasti akan keluar bersamamu. Dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu semua. Jika kamu, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang ahli kitab, diperangi, kami pasti menolong kalian semua. Begitulah sikap orang munafik itu. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat kemunafikan itu berbahaya. Dia akan melarikan diri di waktu dibutuhkan. Di saat kaum muslimin terdesak oleh serangan musuh, terutama pada saat perang Uhud, kaum munafik itu enggan membantu kesempitan dan kesulitan kaum muslimin. Tetapi mereka malah lari dan memprovokasi kaum muslimin lain untuk lari dari tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat 3, menceritakan peristiwa yang terjadi yang dipimpin oleh kaum munafik, pimpinannya Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab bin Salul. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab itu ayat 3 yang artinya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka orang-orang munafik berkata, hai penduduk Yasrib, hai penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Maka kembalilah, jangan ikut perang dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan sebagian dari mereka orang-orang munafik meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata kepada Nabi, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya. Kalau saya ikut kalian, wahai Muhammad dan para sahabat, rumah kami nanti kemalingan, maka kami harus pulang, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka sebenarnya. Mereka tidak lain, hanya ingin lari dari tanggung jawab, ingin melarikan diri dari pasukan umat Islam. Yang keempat, orang yang memiliki sifat kemunafikan itu suka menyebar berita hoax, berita bohong, berita dusta. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kaum munafik yang dipimpin Ubay bin Ka'ab bin Salul menyebarkan berita hoax atau berita bohong mengenai istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ubay ini berkata, menyebarkan berita hoax mengenai istri Nabi Muhammad SAW bahwa istri Nabi itu telah berselingkuh. Tujuannya tiada lain adalah menimpakan kegaduhan, perpecahan dan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Allah menceritakan peristiwa tersebut dalam surah An-Nur surat 24 ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Maksudnya berbaju muslim bersama para nabi dan para sahabat. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya melalui menyebarkan berita bohong itu. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Yang kelima, bahaya munafik itu adalah orang yang memiliki sifat kemunafikan itu menyuruh kemungkaran dan melarang orang lain berbuat kebaikan. Tindakan berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah bertolak belakang dengan ketaatan, yakni menyuruh orang lain berbuat kemungkaran dan melarang orang lain beramal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan itu dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, yang baik. Dan mereka menggenggamkan tangannya, bersemangat sekali. Mereka seolah-olah adalah akan mendapatkan kemenangan itu.
Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, yang sangat besar dosanya. Yang keenam, orang yang memiliki sifat kemunafikan itu selalu menebarkan virus kemalasan, virus kelemahan dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disyaratkan secara tidak langsung di dalam firman Allah surah An-Nisa surat keempat ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Apa caranya? Dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, orang-orang munafik itu, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Dan mereka itu bermaksud pamer atau riak kepada orang. Mereka pun orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali zikirnya dalam sholat itu. Kemalasan mereka dalam beribadah, dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal 'isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Yang artinya tidak ada sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu daripada sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Seandainya mereka mengetahui kebaikan dan pahala besar yang ada pada sholat berjamaah isya dan subuh itu, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Hadis sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ringkasnya, sifat kemunafikan itu sangat berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Apabila kemunafikan itu menjadi karakter atau sifat seseorang, maka kehidupan umat manusia dalam keluarga dan masyarakat bernegara pun akan rusak dan hancur. Karena orang yang memiliki kemunafikan hakikatnya adalah musuh para penegak kebaikan, musuh para penegak kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang memiliki sifat kemunafikan itu hakikatnya orang kafir yang berbaju mukmin atau berbaju muslim. Orang munafik selalu berusaha menghancurkan kaum muslimin dari dalam barisan umat Islam. Karena itu, orang munafik akan melarikan diri di waktu dibutuhkan bantuannya. Mereka suka menyebar berita hoax. Mereka menyuruh kemungkaran dan melarang kebaikan. Dan mereka itu selalu menebar virus kelemahan, kemalasan dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi diri kita, semua keluarga, masyarakat, dan para pemimpin negara kita dari sifat kemunafikan dan segala macam bahaya dan kehancuran dari sifat kemunafikan itu. Allah tegakkan, Allah kokohkan, Allah tebalkan iman kita semua dan mereka semua, sehingga mereka hatinya terikat oleh keimanan kepada Allah, dan mereka pun akan tidak goyah mendapatkan gangguan dan bisikan hawa nafsu dan godaan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku